Di masa-masa work from home ini, hal yang paling sering gue lakuin selain nonton ataupun main game adalah dengerin musik. Nah, biar orang-orang rumah gak keganggu, gue lebih suka pakai earphone ataupun TWS dibanding loudspeaker. Dan yang namanya rezeki tuh emang gak kemana ya. Gue kan lagi nyari nih TWS buat gantiin AirPods gue yang mati sebelah. Taunya Aoki ngirimin gue 2 TWS baru mereka. Aoki Key series T10 sama Aoki EP-K01. Biar lebih simpel nyebutnya, selanjutnya gue bilang T10 sama K01 aja ya. Kedua TWS ini punya harga yang lumayan, selisih harganya sekitar 500-600 ribuan. Perbedaan harganya ini juga berpengaruh sama desain, build quality, fitur, dan juga kualitas suara dari kedua TWS ini. Dari segi desain, terutama case-nya, gue lebih suka sama T10. T10 ini punya case bulat yang cara bukanya itu diputar. Lebih unik dibanding kebanyakan TWS yang cuma buka ke atas aja, termasuk si K01 ini. Terus, walaupun material dari kedua case-nya ini sama-sama dari bahan plastik, tapi di T10 ini ada sedikit rasa-rasa kulit sintetis, biar lebih ngegrip di tangan. Kalau K01 ini bener-bener full dari plastik. Di bagian belakang case-nya sama-sama ada port USB Type-C. Kalau di bagian depannya itu ada 4 lampu indikator penanda sisa baterai. Pas gue pegang-pegang, gue ngerasa kalau bobot casing dan buds dari T10 itu lebih berat dibanding K01. Ternyata beneran, pas gue timbang berat K01 cuma 43,5 gram, sedangkan T10 itu sampai 64,5 gram. Kalau bobot dari buds-nya sendiri cukup ringan, yang T10 itu masing-masing 6,3 gram, sedangkan K01 itu masing-masing 4 gram. Buat pairing T10 ataupun K01 ini bisa dibilang gampang banget. Tinggal buka kedua buds-nya, nanti otomatis langsung masuk ke mode pairing. Nah, di handphone gue tinggal scan pakai Bluetooth aja biar connect. Proses pairingnya juga cepet karena udah pakai teknologi Bluetooth 5. Selain case-nya yang beda, bentuk buds K01 dan T10 juga beda. Kalau K01 ini kalian bisa lihat sendiri dia memanjang ke bawah, kalau T10 ini lebih bulat dan lebih ringkas. Pas gue cobain dibawa lari-lari atau sepedaan keliling komplek, kedua TWS ini sama-sama gak gampang jatuh. Cuma nih, kalau pas gue diboncengin naik motor terus pakai helm, gue lebih nyaman pakai T10 karena nggak bikin kuping sakit gara-gara ketekan helm. Biar lebih gampang operasiinnya, kedua TWS ini juga udah didukung tombol sentuh sensitif yang punya banyak fungsi. Kayak misalnya, ditekan sekali buat nyala atau matiin musik. Ditahan salah satunya buat gede kecilin volume. Sama double tap di kiri buat lagu sebelumnya, atau double tap di sebelah kanan buat next song. Kalau pas ada telepon, bisa tekan sekali buat angkat atau end call. Terus buat reject panggilan tinggal tekan plus tahan aja. Fungsi lainnya adalah manggil asisten digital kayak Google Assistant, Bixby, atau Siri. Caranya tekan 3 kali di salah satu buds-nya dan otomatis voice assistant bakal kebuka. Oke, sekarang kita bahas soal impresi suara. Di sini gue pakai Samsung Galaxy S20 dengan beberapa pilihan lagu berformat FLAC 16 dan 24 bit atau DSD 1 bit. Pas gue cobain T10, gue ngerasa kalau karakter suaranya itu lebih ke warm. Bassnya lebih deep, terus berasa banget nonjoknya. Gue juga sempet dengerin lagu rock yang punya tempo cepat. Hasilnya gue cukup impress karena detail bassnya bisa dikontrol dengan baik. Masih di T10, buat vokalnya sih enak. Kedengeran jelas dan gak berasa mundur. Terus kalau high atau treble-nya sih menurut gue akurasinya udah cukup baik. Detailnya juga dapet. Cuman dalam beberapa lagu yang gue denger, gue ngerasa kalau high-nya ini sering ketutupan sama bass. Menurut gue, T10 ini emang TWS yang condong ke warm, dan sensasi airy-nya juga cukup berasa. Nah, sekarang T10 udah, kita lanjut ke K01. Dibanding T10, menurut gue K01 ini punya karakter suara bright, alias condong ke treble. Di beberapa lagu bertempo cepat kayak American Idiot, Still Waiting, atau The Beginning, gue ngerasa kalau bassnya itu kurang nendang,
Bahkan terkadang bass di frekuensi rendahnya itu malah nggak kedengeran. Buat vokalnya sih cukup oke lah ya. Suaranya tuh kedengeran jelas. Nah, kalau high-nya ini berasa banget cering-ceringnya. Treble-nya berasa pedes. Oh ya, gimana kalau buat dipakai nge-game ya? Gue sih nggak ngarep lebih ya, karena gue ngerasa TWS ini bukan untuk gaming. Kalau pas dipakai nge-game, T10 dan K01 emang berasa agak delay. Cuma kalau dibandingin, delaynya lebih berasa yang T10. Sementara yang K01 menurut gue delaynya ya better lah ya. Tapi tetap sih, kalau buat main game, gue saranin pakai earphone kabel aja biar lebih nyaman. Selain buat dengerin musik, gue juga sempet nyobain nonton Netflix pakai kedua TWS ini. T10 sama K01 sama-sama punya daya tahan baterai yang cukup lama. Gue pakai keduanya buat nonton 2 film yang total durasinya kurang lebih 4 jam. Hasilnya kedua TWS ini sama-sama belum nunjukin tanda-tanda kehabisan baterai. Kalau misalnya nih buds-nya habis baterai, kalian tinggal masukin aja ke case-nya selama 1,5 jam dan otomatis bakal terisi penuh. Case-nya sendiri nyimpen baterai 420 mAh buat K01 yang bisa nambah durasi pemakaian sampai 25 jam. Kalau case T10 itu baterainya 400 mAh, bisa nambah durasi buds-nya sampai 14 jam. Keduanya sama-sama bisa di-charge pakai port USB Type-C. Cuma khusus yang T10 ini bisa juga di-charge pakai wireless charging. Dengan selisih harga sekitar 600.000 lebih mahal, T10 ini nawarin sebuah TWS yang cocok banget buat kalian yang suka sama bass. Terus juga casingnya ini kelihatan unik, beda dari yang lain. Dan kalian bisa charge secara wireless biar lebih simpel. Nah, kalau alasan buat beli K01 adalah daya tahan baterainya yang lebih lama dan harganya lebih murah. Sama cocok buat kalian yang nggak suka bass berlebih. Dan segitu aja video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!